mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Bila ku buka mataku kita boleh terkagum akan kasih kemurahan Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
menyembah-Mu. Mari kita jemaat sama-sama katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Terima kasih Yesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Terima kasih. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita melihat Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Roh Kudus, buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat kami. Tidak mungkin kami boleh membalas. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami boleh belajar tetap setia ya Tuhan. Boleh belajar lu tetap cinta Engkau ya Bapa. Apapun keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat kami. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Yesus. Takkan mungkin ku balas dan terima kasih Yesus. Persembahkan seluruh hidupku, biar
tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terima kasih Yesus, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, ya ku tetap cinta, ya ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, ya ku tetap setia, dan ku tetap cinta, ya ku tetap setia, dan ku tetap cinta, ya ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat hidup kita, saudara. Tuhan hanya minta kita tetap setia, kita tetap cinta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari kita yang siap memuji Tuhan. Semua boleh katakan amin. Silakan duduk kembali saudara, tetap semangat memuji Tuhan ya. Percaya bahwa Allah kita sungguh bangkit, Allah kita sudah bangkit buat hidup kita saudara. Dia berikan segalanya buat hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saya mau undang ya. Saya biru kayaknya Pak Robert saudara. Dan sebelah sini. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dan sebelah sini. Ayo Pak Robert. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Oh 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 oh. Memuji Tuhan. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di
tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh sudah dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Yang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa saudara. Tetap berdiri, tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita sudah bangkit. Dia nama di atas segala nama. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan di atas kepala saudara ya. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kalahkan tipu dayanya
yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Tuhan kita sungguh luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali saudara. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Roh Kudus boleh mengalir di tempat ini. Boleh mengalir di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Boleh mengalir dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi ya Bapak. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fran Martinus. Waktu dan tempat saya persilakan. Ini mengalirlah oh Roh Kudus di hidup, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Saya mengundang jemaat kita sama-sama kembali baik berdiri. Kita mau merasakan Roh Kudus hadir di tempat ini. Di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
di tempat ini. Saya mengundang Bapak Pendeta Fran Martinus. Oh Roh di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di gereja ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan, mengalirlah sekali lagi, haleluya, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, sembah Dia, haleluya, sembah Dia, haleluya, sembah Dia, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kau dan saya, Dia Allah yang hadir, Dia Allah yang mendengar doamu, Dia Allah yang menjawab doa-doamu, haleluya, 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 buka hati pada Dia, serahkan hidupmu padanya, haleluya, 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 kami sungguh bangga akan Engkau, kami sungguh bangga akan Yesus, haleluya, haleluya, Allah yang beserta, Allah Immanuel, Allah yang menolong, Allah yang membela umatnya, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh kami bangga akan Engkau Allah, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa-doa, bahkan Allah yang menjawab doa-doa. Tak pernah kami ditinggalkannya, tak pernah kami dibiarkannya. Terima kasih buat Tuhan yang baik. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu tempat ini. Biar Roh-Mu terus mencengkeram kami. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari benar dalam segala hal. Haleluya. Ku pasti dapat lakukan semua. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekali lagi katakan sama-sama, Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Amin, amin. Aku pasti dapat. Aku pasti dapat. Bersama Yesus kami pasti dapat melakukan semua. Amin. Yesuslah yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesuslah yang beri kekuatan, Yesus yang
Berbicaralah Roh Kudus. Sampaikan isi hatimu. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan. Biar Roh Tuhan yang mencengkeram ibadah ini. Seperti dari awal sampai pertengahan. Tuhan sudah lawat ibadah ini. Dari pertengahan sampai selesai. Hamba mohon juga lawatan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami akan duduk diam dan siapkan hati kami. Dan aku berdoa Roh Kudus, Engkau terlibat. Roh Yesus Engkau campur tangan. Roh Yesus Engkau bantu kami buka hati untuk terima kebenaran. Sehingga kalau kami nanti pulang, kami pulang dengan sesuatu yang berbeda. Ada kuasa penyertaan Tuhan, terus menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya ini waktu menyiapkan khotbah ini, saya teringat kisah di Tanah Perjanjian atau kisah di daerah Kanaan. Bagaimana sejak Oktober tahun lalu ketika teroris Hamas itu menyerang satu pesta yang ada di negeri Israel dan mereka membunuh lebih dari 1.000 kalau enggak salah dan mereka menawan menyandera ratusan orang Israel. Dan sejak itu Bapak Ibu, Israel marah, dia balas dendam. Benyamin Netanyahu menyatakan perang, dan sampai hari ini enggak selesai-selesai loh. Bukan hanya Gaza, sampai Rafah. Bahkan saya mendengar berita sudah 30.000 orang meninggal dunia. Bahkan ada banyak orang enggak punya tempat tinggal, enggak bisa makan. Mereka berharap dari penolong-penolong atau negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, mereka kirim makanan. Sampai kemarin saya mendengar, membaca berita maksud saya, bagaimana negeri China, ya, China mengirimkan pesawatnya, beberapa pesawat bukan satu, masuk ke jantungnya Israel, dan mereka menurunkan bahan makanan, pakaian. Dan Israel karena dia tahu Cina, dia tidak berani menyerang, tidak berani mengebom atau menembak pesawat-pesawat itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dendam itu bahaya sekali kalau dibiarkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya juga teringat ketika ribuan tahun yang lalu, bagaimana bangsa Israel mengalami ketertekanan, ketakutan, karena mereka mesti melawan yang namanya Goliat. Pahlawan dari Palestina atau bangsa Filistin yang tinggi gede, raksasa dibilang. Tidak ada satu orang pun Israel yang berani melawan Goliat. Puji Tuhan, ada seorang anak muda yang namanya Daud. Dia berani maju berperang, melawan pahlawan Palestina yang namanya Goliat. Pengalamannya apa Daud? Dia hanya gembala kambing domba yang sangat sedikit. Tetapi dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab Bapak Ibu. Ketika domba kambing yang sedikit itu diserang oleh beruang atau singa, di zaman itu memang binatang buas masih berkeliaran, Daud berani melawan beruang dan singa. Kenapa? Karena Daud percaya ada penyertaan Tuhan. Identik dengan itu Bapak Ibu, Daud berani melawan Goliat karena dia percaya yang menyertai dia itu Allah semesta alam. Ada tercatat di dalam 1 Samuel 17:45 berkata, Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat, Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, engkau mendatangi aku dengan tombak, Goliat, engkau mendatangi aku dengan lembing, tetapi aku Daud mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala
barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Daud sangat tahu, sangat yakin, sangat berpengalaman. Masalah apa saja, baik masalah penggembalaan di pekerjaan, berhadapan dengan singa dan beruang, masalah di medan peperangan, berhadapan dengan Goliat. Asal Daud bersama Tuhan, Allah semesta alam, Daud percaya dia pasti berkemenangan. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan ketika dia berhadapan dengan Goliat, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau Goliat ke dalam tanganku. Dan aku yang kecil, yang kemerah-merahan, yang tidak dianggap, bahkan oleh kakak-kakaknya enggak dianggap, aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Itu kata Daud. Bapak Ibu, dari kisah ini ada beberapa hal yang ingin Daud beritakan kepada Bapak Ibu dan saya. Asal Tuhan membelamu, asal Allah bersamamu, seperti Allah bersama Daud, seperti Allah bersama umat pilihan bangsa Israel, maka saya percaya tidak ada yang kita takutkan dan khawatirkan lagi. Kenapa? Karena kita punya Allah yang dahsyat. Seperti bangsa Israel punya Allah yang kuat. Seperti lagunya, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Ya, Allahmu Allah saya kuat dan penuh kuasa. Dia Allah yang hidup, berarti dia mendengar, dia tahu keberadaan Bapak Ibu saat ini. Engkau mungkin duduk diam, memandangi saya dengan ekspresi yang saya tidak ngerti. Ada yang tenang, ada yang senyum-senyum, ya enggak tahulah, saudara sendiri yang tahu ekspresimu. Tapi saya ingin sampaikan, kalau engkau punya beban masalah persoalan, Tuhan juga tahu persoalanmu. Tuhan tahu setiap masalah kita. Sebab itu hari ini saya ambil satu tema, Allah yang bela. Ya, Allah yang bela. Kita baca dulu 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15, 16, 17. 2 Raja-Raja 6 saya akan bacakan, ya Bapak Ibu dengarkan saja, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, maksudnya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya bujang itu, pembantu itu melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga bujang itu melihat. Dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang percaya katakan sekali lagi sama-sama, amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau saya ambil subtemanya, dalam keadaan terancam, dalam keadaan terkepung, dalam keadaan yang mengalami kesulitan, ya, tetapi tiba-tiba Tuhan bisa ubahkan jadi suatu kemenangan, jadi suatu kenyamanan. Dari keadaan khawatir, dari keadaan takut, buat Tuhan itu sangat mudah untuk menepis segala kekhawatiran dan ketakutan atas kehidupan kita hari-hari ini. Memang hari-hari ini di bisnis sejak awal tahun 2024 sedang tidak baik-baik saja. Bisnisnya masih berjalan, pekerjaan masih ada, tapi uangnya itu enggak tahu kemana. Ada banyak pengusaha cerita kepada saya, lain Pak Frans, sekarang ini bisnisnya ada, kerjaannya aja, duitnya enggak ada. Ditagih, diputar-putar, ditagih, dijanjiin, padahal pekerjaan udah selesai, karyawan udah menikmati berkatnya karena bekerja, tetapi pengusahanya
tidak menikmati berkat-Nya. Dan saya dorong kepada anak-anak Tuhan itu, dan kalau di sini juga ada anak-anak Tuhan yang mengalami seperti itu, saya dorong, mari kita cari Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika pelayan atau abdi Allah bangun pagi-pagi, dan mungkin lagi sedang ngulet tahu ya ngulet ya, pergi keluar rumah, dan tiba-tiba di depan matanya ada suatu tentara yang banyak, atau boleh dikatakan tentara besar, adalah tentara dari kerajaan Aram. Juga bukan hanya tentara, ada kuda-kuda, ada kereta-kereta kuda. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak heran kalau bujang dari Nabi Elisa ini, dia takut, dia khawatir. Kenapa? Semalaman enggak ada apa-apa. Semalaman ketika dia mau tidur semuanya oke-oke saja. Tetapi ketika bangun menghadapi keadaan yang terancam, wow. Dan yang diancam siapa? Kalau Bapak Ibu baca, yang diancam Nabi Elisa. Kenapa Nabi Elisa diancam? Karena Nabi Elisa itu dapat karunia pengetahuan ketika kerajaan atau bangsa Aram mau menyerang bangsa Israel, selalu Tuhan pesan kepada Nabi Elisa sehingga bisa mengatakan kepada Raja Israel, kamu jangan ke sana, kamu nanti diserang di sana. Setiap kali mau diserang, sepertinya katanya Raja Aram ada pembelot, ada mata-mata di tempat ini. Sepertinya seperti itu. Tetapi enggak, yang terjadi Tuhan bicara kepada Nabi Elisa. Akhirnya ketika Raja Aram tahu bahwa pembocornya itu Nabi Elisa, maka dia kerahkan tentara. Tangkap. Kisahnya sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita baca ayat ini, kita baca sejarahnya, kita baca konteksnya, kita tahu kenapa bujang Elisa tiba-tiba kaget. Ini ibaratnya gini Bapak Ibu, saya punya satu pengalaman. Setiap malam mau tidur jam 10, jam 11, saya nyaman sekali. Tapi tiba-tiba jam 1 malam saya selalu sesak napas. Dan akhirnya oleh istri saya dibawa ke rumah sakit Premier, HCOS. Selasa begitu juga, Rabu begitu juga. Padahal setelah pulang dari rumah sakit, dokternya bilang, dokter jaga, Bapak ini enggak ada apa-apanya. Semuanya baik, EKG-nya semua baik, semua lancar. Tapi faktanya saya sesak, kira-kira seperti itu. Sehingga tiap tengah malam itu, istri anak-anak ya khawatir pasti, kenapa papanya sesak. Hingga pada akhirnya di hari Jumat, ketika saya mengalami sesak yang hari kelima, kembali dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakit akhirnya putuskan masuk ICU, mungkin saya juga pernah cerita ini, untuk dilakukan endoskopi. Tapi ketika sedang mempersiapkan surat penyurat untuk bisa dirujuk ke ruang ICU rumah sakit HCOS, saya tentu berdoa, istri anak-anak saya berdoa. Tiba-tiba saya ketemu Tuhan. Dan ketika saya ketemu Tuhan, semuanya beres. Dan saya boleh pulang paksa. Awalnya enggak boleh sama rumah sakit, karena belum diendoskopi, belum ketahuan. Tapi saya bilang, enggak, Mah, anak-anak, papa pulang. Saya lihat di tembok rumah sakit itu, melihat Kristus. Dan Kristus tidak bersuara, tapi ditaruh di pikiran saya, Frans, semua masalahmu sudah aku tanggung. Penyakitmu 2000 tahun yang lalu di Bukit Kalvari sudah aku tanggung. Bebas kamu. Itu yang buat saya semangat pulang, dan sampai hari ini obat-obatan dokter yang pada waktu itu 5 hari ke situ, enggak saya minum, enggak masalah. Kenapa? Saya tahu persis, kalau Tuhan yang bicara, pasti ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi sepasukan tentara, semasukan kuda, semakin kereta, itu kita mungkin analogikan. Kita menghadapi masalah,
persoalan-persoalan. Belajar, kita jangan pakai kata-kata negatif. Tahu orang Surabaya, ketika ada masalah, ya langsung bilang mate kon, betul? Yang ketawa mungkin pernah ngalami ya. Mate kon. Orang Surabaya itu kental sekali kalau ngomong kamu itu kon. Mate kon, ya mate tenanan, betul Pak ya? Karena kita sudah mengutuki diri kita mate. Atau mungkin ketika kita mengalami masalah persoalan di pekerjaan, wah sial aku ini, rugi aku. Akhirnya terjadi apa? Sial beneran, rugi beneran. Kenapa? Karena kita memperkatakan kata-kata yang tidak membangun iman, tetapi kita memperkatakan kata-kata yang negatif. Sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan, sebagai anak Tuhan, harusnya kita gunakan iman kita. Pakai perkataan-perkataan yang positif. Sebelum kisah ini, bujang Elisa itu sudah melihat mujizat-mujizat terjadi di kehidupan Nabi Elisa. Dia tahu Nabi Elisa itu nabi yang disertai Tuhan, nabi yang diurapi Tuhan. Harusnya ketika melihat tentara, pasukan, kereta, atau saya analogikan tadi, ketika melihat masalah, ketika terhimpit, ketika terkepung, harusnya tidak berkata, cilaka aku. Kalau orang kuno dulu, Mak Engkong, cilaka 12. Tidak tahu 11 dan 12 bedanya apa ya. Tapi mereka ngomong cilaka 12. Bapak Ibu yang dikasih dan berkati Tuhan, mari. Ketika kita hari-hari ini mungkin sedang mengalami problem rumah tangga, problem di studi, problem di pekerjaan, di pelayanan. Mari kita jangan gunakan kata-kata cilaka, matekon, rugi aku. Jangan menggunakan kata-kata negatif. Tapi mari kita belajar pakai kata-kata positif. Seperti bangsa Israel, seperti Raja Daud, dia tahu persis kalau dia berjalan bersama Tuhan, maka Allah pasti bela dia. Yang setuju, yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu mau belajar pakai kata-kata positif? Mau tinggalkan kata-kata negatif? Saya kadang-kadang, ini barusan saya baca di atas mimbar ini, seseorang bilang sama saya, ya apa ya Pak Frans, ibadahnya lancar, ibadahnya, ke gerejanya lancar, kegiatan-kegiatan ibadahnya diikuti. Tapi lambene itu loh Pak Frans, mulutnya itu loh, kuasar kali, mengutuk, keluar kata-kata kutuk, mulutnya itu tidak memberkati. Aku heran Pak Frans, kok bisa? Saya percaya kalau seseorang belum ketemu Tuhan secara pribadi, tidak heran mulutnya itu kasar. Karena karakter Kristus, pribadi Kristus, belum menyatu dengan dia. Tetapi saya yakin, kalau engkau udah ketemu Kristus secara pribadi, engkau mengalami kelahiran baru, hidupmu diubahkan, maka seluruh karakter Kristus ada di dalam hidupmu. Yang percaya katakan, amin. Kalau engkau minta mempunyai karakter Kristus, alamilah lahir baru. Terima Yesus seutuhnya. Dan biar Yesus mengubah, membentuk hidup saudara dan hidup saya. Sehingga ketika kita mengalami ancaman, ketika kita mengalami tekanan di dalam rumah tangga, pekerjaan, kehidupan, kesehatan, kita tidak lagi bilang, celaka aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita gunakan kacamata iman. Ini yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka, Raja Aram. Lebih banyak, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ketika engkau rasa sendirian, tetapi ada Yesus di dalam engkau lebih banyak dari setiap orang yang kau hadapi. Yang tujuh percaya katakan,
Amin. Engkau sendirian, tetapi engkau bersama Yesus, engkau lebih banyak dari musuh-musuhmu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Elisa menggunakan kacamata iman. Yang dia lihat tetap kuda, seperti dilihat oleh bujangnya. Yang dia lihat tetap kereta, tetapi bedanya bujangnya melihat kereta biasa, Nabi Elisa melihat kereta berapi. Yang dilihat oleh bujangnya, pasukan tentara Aram mengelilingi kota, membuat mereka tidak bisa keluar kota, membuat mereka terhimpit, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tetapi orang yang membangun imannya di dalam Kristus, di dalam Tuhan, yang dia lihat adalah pasukan Allah mengelilingi dirinya, yaitu Elisa. Yang 7 yang percaya katakan, amin. Ada banyak kita melihat orang lain lebih kuat. Ada banyak kita melihat orang lain lebih berbobot. Tapi hari ini kita belajar dari iman dari Nabi Elisa. Dia berkata, ya ada tentara, ya ada kuda, ya ada kereta. Tapi beda loh, keretanya kereta berapi. Artinya apa? Kereta surgawi. Ya, mereka sedang mengelilingi kota. Tapi bedanya, Elisa bilang, mereka mengelilingi aku. Untuk apa? Membuat perlindungan untuk setiap umat Tuhan yang punya iman, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan, amin. Saudara dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di gereja Pantai Costa Logos ini. Mari kita mulai gunakan kacamata iman. Orang yang menggunakan kacamata iman, responnya ketika mengalami pergumulan, tantangan dan sebagainya. Responnya gini, lalu berdoalah Elisa. Apa Bapak Ibu? Lalu berdoalah Elisa. Orang yang menaruh pengharapannya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, ketika dia punya masalah, ketika dia berhadapan dengan masalah, tidak kata-kata negatif yang keluar, tetapi dia menggunakan kata-kata positif, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak. Dan dilanjutkan, lalu berdoalah. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kau ingin doamu dijawab, kalau kau ingin tantanganmu terselesaikan, kalau kau ingin Allah membela, mari kita belajar. The first time, tindakan pertama ketika kita mengalami persoalan pergumulan, datang berdoa. Ada seorang kenalan saya, dia orang cukup kaya, orang berada, ketika kakinya mengalami keadaan yang sakit, semua kaki kiri kanan itu melepuh sepertinya tanpa sebab. Kenapa saya bilang tanpa sebab? Karena pertama kali dia mengalami itu, yang dia ingat ke Singapura. Betul? Bapak Ibu, orang-orang yang berduit kan selalu seperti itu toh. Begitu mengalami sakit, Singapura. Begitu mengalami kelemahan tubuh, Singapura, seperti itu. Dan dia akhirnya dirawat di Singapura, singkat cerita, sampai melewati tahun, dan dana yang dihabiskan lebih dari 1 miliar. Tidak sembuh. Dan dia ketemu saya ajak selalu berdoa. Selalu saya ajak berdoa. Kenapa? Doa itu kita mengandalkan Tuhan. Saya tidak punya pilihan lain Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kalau engkau punya pergumulan masalah, jangan hanya minta didoakan pendoa, jangan hanya minta didoakan pendeta, engkau sendiri yang datang berdoa. Merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan waktu berdoa, puji Tuhan, singkat cerita,
Bapak itu meninggalkan pengobatan di Singapura dan dia berobat di Indo, di Jakarta. Dokternya nggak terkenal, tapi dia sembuh. Kenapa? Tuhan yang menuntun dia. Ketika kita berdoa, ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan yang mengarahkan. Tidak apa-apa sih, Bapak Ibu punya duit berobat di luar negeri. Tapi saya ingin sampaikan, the first time, tindakan pertama kita berdoa. Nanti kok akan diarahkan. Kalau mesti ke luar negeri, ke negeri mana? Ke Penang, ke Malaka, ke KL, ke Singapura, ke Aussie. Dan bukan hanya diarahkan ke negeri mana kalau engkau berdoa. Ke dokter siapa? Tuhan itu detail. Tuhan memberikan pengobatan itu detail. Karena Tuhan tahu keadaanmu, keadaan saya. Karena kita mungkin suka dengan luar negeri, oke dikasih luar negeri. Tapi dokternya itu Tuhan akan arahkan. Yang percaya katakan amin. Jadi pertama yang dilakukan itu ketika kita mengalami masalah, datang berdoa. Ini yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Makna berdoa itu dia menemui Tuhan. Bukan menemui dokter. Waktu kau kesulitan keuangan, bukan menemui pengusaha. Waktu kau mengalami keadaan tertekan di dalam ekonomi, bukan menemui orang-orang yang bisa kaya, yang bisa kau harapkan. Pertama engkau temui Kristus Tuhan. Dia dokter segala dokter. Dia dokter, dia penolong atas setiap masalah yang Bapak, Ibu, dan saya alami. Tidak ada yang tidak sanggup Yesus lakukan. Dia Allah yang sanggup. Bapak Ibu kasih Tuhan, puji Tuhan yang kenalan tadi yang saya cerita, dia akhirnya boleh mengalami pemulihan dan saya berdoa kepada dia, sekarang kamu sudah dipulihkan, ada doa lagi. Daging tumbuh seperti Yehezkiel, tulang-tulang tumbuh daging, tumbuh kulit. Dan saya bilang sama Bapak itu, ayo perkatakan, daging, kata-kata positif, tumbuh, baik, seperti buatan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya mendengar sudah mulai tumbuh daging. Oh luar biasa, Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu. Temui Tuhan, waktu kau punya pergumulan. 3 minggu lalu, seorang pendeta, dia itu dulu suka ngelempar mercon. Kalau ada gereja, ibadah, dia pasang mercon, dilempar. Jadi gerejanya supaya bubar, kira-kira gitu. Dan satu ketika, dia melihat orang Kristen itu kok baik-baik ya, enggak balas. Dan satu ketika dia dijamah Tuhan, dia jadi pendeta. Ketika dia jadi pendeta, giliran orang-orang kampung pasang mercon, lempar dia mercon. Jadi sepertinya apa yang dia lakukan itu kembali ke dia. Terus majelisnya bilang, mau keluar marah. Dia bilang, jangan Pak, biarkan. Kenapa dibiarkan Pak Pendeta? Dulu aku suka ngelempari gereja dengan mercon. Sekarang aku dilempari dengan mercon, ya sudah, katanya gitu. Yang saya mau cerita, gereja ini kecil agak masuk ke dalam, saya pelayanan 3 minggu yang lalu, gereja kecil, masuk dari jalan itu kira-kira 6 meter. 6 meter itu punya orang lain, bukan punya dia. Dan akhirnya pemilik tanah 6 meter itu mau membangun satu tempat ibadat agama seberang. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau jadi dibangun tempat ibadat itu, berarti akses ke gereja ini enggak ada. Bisa jadi gereja ini tutup. Puji Tuhan, kepala desanya itu baik. Kepala desanya datang kepada warga yang mau bangun tempat ibadah itu, jangan gitu toh. Ini gereja dibangun izin saya, izin kita. Sekarang ini memang tanahmu. Tapi kenapa kamu bangun tempat ibadah di depan gereja kan enggak punya aset. Kira-kira seperti itulah komunikasinya kira-kira. Enggak tepat persis ya. Lalu, terus jalan keluarnya gimana? Kata pemilik tanah, Pak Kadesnya bilang, coba kita tawarkan ke Bapak Pendeta itu, mungkin dia mau beli. Berapa harganya? Murah, 1.800.000.
akhirnya Bapak Kades itu datang ke rumah pendeta, karena rumah dan pastori dan gereja beda, dia langsung datang. Ada apa Pak Kades? Ini loh, di depanmu tuh mau dibangun tempat ibadat, saya cegah. Tapi itu mau dijual. Dijual berapa Pak Kades? 1.800.000. 1.800.000? Iya, aku kepingin Pak Kades, tapi aku tidak punya uang. Dan pendeta itu hanya punya sepeda motor Honda Supra. Waktu itu kalau dijual sekitar 400 sekian ribu, tidak sampai 500 ribu. Padahal kebutuhannya 1.800.000. Tapi istri pendeta itu, tenggelang ya, Chinese, dia bilang, oke, jadi. Tapi dia nggak tahu duitnya dari mana itu. Ketika jadi, kadesnya pulang, dalam 1 minggu loh ya, dalam 1 minggu nyiapkan uang segitu sebagai pendeta desa itu tidak mudah. Dan akhirnya mereka berdoa. Ini loh, ketika kita mengalami jalan buntu, mengalami tidak masuk akal, bagaimana bisa datangkan uang 1.800.000, hanya punya sepeda motor harganya nggak sampai 500. Tapi tindakan dari ibu gembala pendeta ini benar. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dan dia doa puasa 3 hari. Karena waktunya cuma seminggu. Dan Bapak Ibu Tuhan, yang dikasih Tuhan, setelah berdoa, Pak Pendeta itu tiba-tiba mencet nomor telepon. Rumahnya ada teleponnya. Dan di sana ditangkap oleh seorang bapak yang namanya Bapak Yohanes. Bapak Yohanes itu bilang kepada ini, Pak siapa? Oh saya pendeta ini dari gereja ini, di dusun ini, desa ini. Kenapa Pak? Apa yang bisa saya tolong bantu? Pak, saya ini punya kebutuhan sih. Ya dia terang-terangan, dia mau beli tanah untuk gereja. Untuk dibangun gereja. Berapa? 1.800.000. Bapak yang ditelepon itu enggak kenal loh. Nomor teleponnya enggak tahu loh. Tapi bisa nyambung. Karena doa itu luar biasa. Karena doa itu luar biasa. Yang enggak mungkin jadi mungkin. Dan akhirnya Pak Yohanes itu bilang, oke Pak, saya punya 2 juta, ambil ke sini. Cepet-cepet. Langsung ambil motor, ngebut, datang ke rumah Pak Yohanes untuk ngambil 2 juta itu. Dan Pak Yohanes bilang, nanti kalau sisa 200.000, mungkin perlu untuk urusan surat menyurat perizinan, pakai aja. Singkat cerita, udah sampai seminggu transaksi jual beli tanah selesai, dan pendeta itu tidak segera bangun, di situ ada pohon mangga di depan tanah itu. Dan untuk balas budi, Bapak pendeta itu menunggu karena sudah berbuah waktu itu, nanti kalau sudah betul-betul matang, berbuah, enak, kita persembahkan kepada Pak Yohanes. Kan udah tahu rumahnya, tadi ditelepon. Singkat cerita, pohon berbuah, dia bawa kardus itu, masukkan buah-buahan, datang ke rumahnya Pak Yohanes itu. Yang menerima, encim-encim, sudah tua. Ketika Bapak Pendeta itu cerita maksud tujuannya, ucapan terima kasih membawa mangga-mangga manis ini, encim itu akhirnya kaget, bilang gini enak, ayo masuk ke kamar ya, ke ruang tamu. Ke ruang tamu, masuk ke ruang keluarga. Terus encimnya tanya, Pak Pendeta, yang namanya Yohanes itu yang mana? Ini anak-anak saya, ini anak mantu saya. Tidak ada. Yang namanya Yohanes tidak ada. Dibaleni lagi, Pak, tidak ada encim. Tidak ada nama Yohanes. Saya percaya, karena kuasa doa, Tuhan menyerupai nama Yohanes. Di rumah yang sama, rumahnya enggak salah. Memberkati pendeta ini. Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Apa yang enggak kita pikir, apa yang enggak kita reka-reka, itu Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Belajar jemaat, responi kalau engkau dijamah Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Supaya engkau juga menikmati berkat yang sama.
Supaya kau juga mengalami pengalaman yang sama, walaupun dalam jenis yang berbeda. Gak ada nama Yohanes. Saya pernah sharing tempo hari di sini ya, tentang anak saya juga ya, yang pergi, teleponnya nggak tahu, tapi Tuhan kasih nomor teleponnya. Tapi saya tidak cerita, saya cerita tentang bagaimana ibu pendeta doa puasa. Dan luar biasa. Berdoa itu menemui Tuhan. Maknanya apa? Membuka hubungan dengan Tuhan. Menjalin komunikasi dengan Tuhan. Berdoa itu berharap, mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Itu namanya iman. Berdoa itu berserah kepada keputusan Tuhan. Dan berdoa itu membuang egois kita. Mari Bapak kasih Tuhan. Segala kepentingan pribadi kita tanggalkan. Satu kepentingan ketika kita berdoa, biar Tuhan yang dimuliakan, biar Tuhan yang tinggal. Kata Yohanes Pembaptis, biar aku berkurang-kurang, tapi Tuhan bertambah-tambah. Biar aku tidak kelihatan, Tuhan yang tampak. Jangan engkau berdoa supaya engkau kelihatan hebat. Orang-orang punya masalah kau kumpulkan, sini, tak doano, tak tumpang tangan. Saya kok tiba-tiba teringat di YouTube, ada anak-anak muda mungkin sudah lihat di YouTube ya. Ada anak wanita ditumpang tangan pendeta, anaknya rambutnya berubah, diginikno sama pendetanya diketak. Astagfirullahaladzim. Pendeta apa ini? Sudah Bapak lihat di YouTube. Ada itu. Pendetanya tumpang-tumpang tangan, mungkin anak ini muda, wanita, rambutnya mungkin sudah disisir rapi, dijamah, dibenerin, pendetanya ngamuk, dibamil lagi. Jadi kayak jundul-jundulan kira, enggak tahu itu hoak atau apa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita berdoa, kita ketemu Tuhan. Saya ulangi, kita buka komunikasi, buka hubungan dengan Tuhan. Kita berharap mengadakan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan kita serahkan keputusan dan waktu Tuhan. Dan kita tanggalkan segala egoisme kita. Berdoa itu memberi kita pandangan yang baru. Sebelum berdoa, bujang Elisa itu, pembantu, melihat kuda, melihat tentara, mengelilingi kota. Tetapi ketika selesai didoakan, apa yang dilihat? Dia melihat perlindungan, pertolongan dari Allah mengelilingi Nabi Elisa. Dia melihat sesuatu yang berbeda. Ancaman-ancaman seketika berubah menjadi kemenangan. Karena ketika Allah bersama kita, ketika Allah membela kita, siapa lawan kita? Mestinya enggak ada. Mestinya enggak ada. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari dengan berdoa, engkau akan mengalami satu perubahan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Tadi saya saksikan, seorang pendeta tidak punya uang. Ketika berdoa, Tuhan ubahkan, dia bisa membeli aset gereja. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, sepertinya Allah berdoa, jangan menganggap kecil berdoa Bapak Ibu. Jangan meremehkan berdoa. Saya mau bersaksi, 26 tahun saya dan istri saya dididik, diajarkan, dibesarkan hanya dengan berdoa. Itu Ibu Lili, Pak Paul Hongkiriwang pasti tahu. Karena beliau dulu ada bersama-sama kami di gereja lama. Saya tidak dibesarkan di mimbar, pelayanan khotbah. Saya dibesarkan bukan di penggembalaan. Saya didik, diajar, berdoa, berdoa, dan berdoa. Banyak pendeta gembala bilang, sepertinya jangan mengikuti caranya Pak Frans. Harus bekerja.
Tuhan taruh ke saya Bapak Ibu. Memangnya berdoa itu tidak bekerja? Halo? Memangnya berdoa itu tidak bekerja? Bapak Ibu kasih Tuhan, 26 tahun Tuhan taruh sampai hari ini. Di gereja sekarang di Landmark sana, Verwenen, di barat. Tiap Selasa, tiap Kamis saya memimpin doa. Untuk mendekatkan pelayan-pelayan itu kepada Tuhan. Saya percaya, Tuhan pasti tolong kita kok. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan. Pertama saya dipanggil sebagai pendoa. 26 Juli 98, Tuhan lawat saya dengan kepenuhan roh. Ya, di sini ada pakar-pakar teologi, ada guru-guru teologi. Saya ingin tanya Bapak Ibu, ada satu ayat bilang, kamu dibaptis oleh air. Yang baptis siapa? Yohanes Pembaptis. Setuju? Setuju ya? Tapi nanti, kata Yohanes Pembaptis, kalau nanti atau kelak, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan siapa yang baptis itu? Yang baptis kita dengan Roh Kudus siapa? Keras lagi enggak apa-apa. Yang baptis kita dengan Roh Kudus siapa? Tuhan Yesus. Keras enggak apa, saya ulangi. Yang baptis kita dengan Roh Kudus siapa? Tuhan Yesus. Sekali lagi yang keras. Yang baptis kita dengan Roh Kudus siapa? Apakah Yesus salah membaptis engkau dengan Roh Kudus? Yesus tidak pernah salah. Tangkap baik-baik. Ketika engkau dibaptis Tuhan dengan Holy Spirit, dengan kepenuhan roh, dia tidak pernah keliru. Yang baptis kita siapa? Roh Kudus, Tuhan sendiri. Dan saya percaya, waktu Tuhan baptis saya, 26 Juli 98, dia tidak keliru membaptis saya. Kalau dia tidak keliru membaptis saya, maka saya percaya Tuhan sudah menempatkan saya menjadi utusannya yang berjalan di dalam jalannya Tuhan. Terus bagaimana segala kebutuhan Tuhan sediakan. Tuhan yang menyediakan. Yang percaya katakan, untuk anak-anak muda, kalau engkau bersekolah teologi, serahkan dirimu sungguh-sungguh. Serahkan pada Tuhan. Aku akan melihat penyertaan Tuhan luar biasa atas hidupmu dan atas hidup kita. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Totally itu Pak, sepenuhnya. Dan belajar berjalan dalam terang firman. Dan hari ini kita belajar, apapun yang kau alami, masalah, dahulukan dengan berdoa, menemui Tuhan, bicara pada Tuhan, andalkan Tuhan. Maka doa akan memberikan engkau pandangan yang baru. Berikutnya, pandangan Alkitab tentang doa itu apa? 3 hal yang saya pelajari, pandangan Alkitab tentang doa, Tuhan itu mendengar dan menjawab doa. Mazmur 91 ayat 15, tidak usah dibaca. Di situ dijelaskan, waktu engkau berdoa, Tuhan mendengar, ya, Tuhan berjanji menyertai. Yang kedua, Tuhan mendengar, Tuhan berjanji meluputkan. Yang ketiga, Tuhan mendengar, Tuhan berjanji akan memuliakan namanya sendiri. Yang 7 yang percaya katakan, amin. Waktu kita berdoa, diluputkan. Kalau doa juga jangan terlalu liturgia. Satu waktu saya dalam perjalanan bisnis, waktu saya masih kerja di daerah Python. Tiba-tiba dari depan tuh ada mobil Panther, plat letternya F Bogor. Dia tiba-tiba putar seperti gasingan gini. Sudah sore itu sekitar jam 6, hampir menabrak saya. Saya tentu tidak akan berdoa, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, setelah tabrakan. Betul? Setelah tabrakan. Tapi doa saya apa? Yesus tolong! Mobil itu tiba-tiba parkir. Jadi kalau di sebelah ini itu air, laut, pantai Python, ya kan ada setelah listrik itu PLN ada air. Mobil saya di sini, kijang, kapsul, penternya berhenti di samping saya, tidak nabrak saya, tidak masuk got, tidak masuk sungai. Saya percaya itu Tuhan. Tuhan meluputkan kita dari kecelakaan.
Saya pulang pelayanan dari gudang garam. Tiba-tiba truk itu tabrak pohon sebesar ini, 15-20 cm, rantingnya, dahannya, karena truknya tinggi. Dan dahan itu meluncur menuju mobil saya. Saya juga tidak doa, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah, selak der. Apa yang saya lakukan? Yesus tolong, Yesus toya. Yesus tolong, itu dahan itu Bapak Ibu, ketika dia meluncur ini mobil saya, dia begini, dia bisa naik lagi. Kayak nenek sihir naik tikar. Tuhan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Dengan apa? Berdoa. Saya dorong. Saudara berdoa, punya waktu doa, punya hubungan doa, punya pribadi ketemu dengan Tuhan. Yang kedua, pendoa itu harus hidup benar. Maka doa orang benar, besar kuasanya. Hidup kita harus benar, jujur, adil. Dan yang ketiga, pendoa harus punya iman. Bagaimana engkau berdoa, engkau tidak punya kepercayaan kepada siapa engkau berdoa. Tadi pagi sebelum ke sini, saya gelisah di tempat tidur. Saya bilang, Mah, aku tidak bisa khotbah hari ini. Tidak tahu kenapa. Apa yang istri saya lakukan juga dengan saya? Ya berdoa. Kita berdoa. Masuk hadirat Tuhan. Berdoa, terus masuk hadirat Tuhan. Berdoa. Dan segala beban pikiran masalah yang membuat saya itu lemah, Tuhan angkat dalam nama Yesus. Saya lagi berpikir, jangan-jangan saya mau ambil topik doa ini. Iblis coba menyerang saya. Jangan diberitakan ke jemaat gereja Pantai Kosta Tabernakel Logos. Tapi hari ini dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pertolongan Kristus, tadi pagi saya berdoa, saya mau sampaikan Bapak Ibu, ayo berdoa. Keputusan pertama, waktu kau mengalami hambatan, kesulitan, persoalan di bisnis, di kesehatan, di rumah tangga, di pelayanan, keputusan pertama datang ke kaki Tuhan. Datang berdoa. Baru setelah itu nanti engkau akan dengar Tuhan bicara apa. Disuruh ketemu siapa atau tidak sengaja ketemu seseorang. Saya akhiri dengan kisah. Seorang teman saya, aktivis gereja juga. Kalau diomongin juga tidak mudah. Biasanya para aktivis diomongin tidak mudah. Dia terdeteksi kanker. Ayo berdoa. Dalam doa-doa itu kami berdoa suami istri itu sering menyarankan, coba datang ke si ini. Dia tidak mau. Tapi satu waktu kita diundang datang berdoa sebelum dia berangkat ke Singapura, tidak untuk berobat loh. Tidak untuk berobat kankernya. Tapi dia mau ke Singapura. Dan di sana dia ketemu orang. Kalau nggak salah di lift ya. Ketemu orang di lift. Cerita, tidak sengaja cerita tentang apa yang dia alami. Terus orang itu di lift bilang, kamu kesini aja. Dan akhirnya minggu lalu ya, kami dapat berita kankernya bersih. Saya percaya itu kuasa Tuhan bekerja, walaupun melihat orang lain. Dia dibawa ke Pineng. Saya ngomong sama Bu Ani ngomong karena itu hasil doa, dia nggak percaya. Tetapi ketika terus didoakan, di lift dia ketemu seseorang, akhirnya dibawa ke Pineng, beberapa kali ke Pineng, beberapa hari lalu kami dengar, puji Tuhan Bu Ani bersih kankernya. Tuhan kita luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya ingin sampaikan, tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Asal kau punya iman kepada Tuhan. Asal engkau berdoa dulu sebelum bertindak. Tidak andalkan kekuatanmu. Asal engkau percaya bahwa Yesus itu sanggup menolong engkau. Dan serahkan semua kepada cara dan waktu Tuhan. Maka engkau dan saya akan alami yang namanya pembelaan Tuhan. Mari pulang dengan satu pemahaman.
Berdoa itu tindakan yang pertama, terutama, dan terdahulu. Yang lainnya belakangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dengan pemberitaan ini, saya ajak pemusik naik, menyanyikan pujian yang sudah disiapkan. Saya ketika dalam pergumulan, saya menyanyi lagunya Pak Niko ini, indah sekali. Lagu Pak Niko yang mengatakan, Allah yang bela. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Ubahkan rasa takut, ubahkan rasa khawatir dengan berdoa. Karena dengan berdoa, kekhawatiran, ketakutanmu akan diambil alih. Dengan berdoa, aku akan melihat jalan keluar yang Tuhan tunjukkan. Saya percaya sekali Bapak Ibu. Berdoalah senantiasa, kata Tuhan. Saudara lihat Yesus berdoa terus, mau pagi hari, mau tengah malam. Bahkan dia berkata, berdoa jangan dengan jemu-jemu. Berapa banyak saudara ketika punya masalah persoalan, engkau datang pada manusia, engkau tidak datang pada Tuhan. Hari ini Tuhan mau membela engkau kalau engkau datang pada Tuhan. Haleluya. Allah yang bela. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang. Lebih dari dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam semua pergumulan. Dia tidak membatasi pergumulan apa. Bapak Ibu, engkau pasti dapat melakukan semuanya. Lakukan semua. Karena Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Katakan, oh terpujilah. Oh terpujilah. Saya jemput Bapak Ibu pakai berdiri. Nyanyikan sama saya. Allah yang bela. Haleluya. Siapa lawan dia? Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Ku pasti dapat. Ku pasti dapat. Amin. Lakukan semuanya. Haleluya. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita ngomong dalam hati, Pak Frans, aku tidak bisa berdoa. Atau mungkin kau berkata, aku berdoa tidak seperti orang lain. Aku gagap. Bapak Ibu, yang Tuhan lihat itu motivasimu. Yang Tuhan perhatikan itu hatimu. Asal kau datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Doa orang benar, besar kuasanya. Bagaimana kita dibenarkan? Kalau kau punya masalah dengan tetanggamu, dengan saudaramu, dengan orang tuamu, dengan anakmu, dengan temanmu. Tuhan mau akui itu. Berdamai dulu. Kalau itu salahmu, akui aku salah. Ketika kita berdamai, mengakui, menyadari, engkau ditetapkan oleh firman sebagai orang benar. Bukan soal bahasa doa, redaksi doa. Bahkan sebelum engkau berdoa pun, waktu engkau maju, bertemu dengan Tuhan, Tuhan sudah selesaikan masalahmu. Yang setuju yang percaya katakan, Allah yang bela.
Siapa lawan dia? Siapa lawan Bapak Yesus, dia? dari mimbar ini aku berdoa. Lebih Seberapa banyak anak-anakmu dari yang merasa tidak bisa berdoa. Hari ini aku berdoa, mampukan Tuhan, mampukan mereka berdoa, mampukan mereka punya iman bahwa Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan tidak melihat redaksi kata-kata manis, Tuhan melihat motivasi, kerinduan, hati yang benar dalam nama Yesus. Tidak ada perkara mustahil yang tidak mungkin. Tuhan buat mungkin, kami percaya. Amin, haleluya. Yesuslah, Yesus yang berikan. Di dalam nama Yesus, hamba berhenti bicara. Roh Kudus yang meneruskannya. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Dan kita sungguh luar biasa. Kami selama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan yang sungguh luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Fran Martinus, sekeluarga, kesehatan diberkati. Pengumuman saudara, kita akan mendoakan Ibu Gembala yang akan melakukan operasi hernia di Pineng. Jadi kita sama-sama berdoa ya supaya boleh berhasil operasinya. Kita diberi kesempatan memberikan persembahan. Kita mau katakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang melakukannya siang dan malam. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang melakukannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang melakukannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Saya mengundang sidang jemaat, kita sama-sama kembali baik berdiri. Kita akhiri bacaan kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Pak Pendeta Fran Martinus untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang melantunkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kembalikan kami, satukan hati kami Bapa. Kami sudah memuji menyembah bersama. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu yang mengajarkan kami mengutamakan doa lebih dari segala-galanya. Karena dengan berdoa kami menemui Tuhan. Tuhan Allah semesta alam yang sanggup melakukan. Bahkan yang tidak mungkin
dibuat mungkin oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus mempercayakan firman-Mu pada setiap kami. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi kesehatan, menghadapi perekonomian, bisnis, keluarga, kami belajar selalu mengutamakan Engkau lebih dulu. Setiap pagi, setiap subuh kami akan berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapa, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, pemusik, pemimpin pujian, pemuji, berkati kolektan, berkati multimedia, berkati pengurus Ibu Gembala, pengurus-pengurus majelis gereja ini, aktivis-aktivis, guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak muda, orang tua tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati dalam ibadah ini. Bapa, sebentar kami sepakat berdoa untuk Ibu Yusuf yang rencananya besok pagi akan menjalani operasi hernia di Pineng. Kami sepakat berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit hernia Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan membuat perbedaan. Tuhan membuat Ibu Yusuf di dalam nama Yesus menjadi saksi Kristus. Dalam nama Yesus. Sehingga persiapan perjalanan ke Pineng, sejak tinggalkan rumah, di bandara, di perjalanan, sampai di rumah sakit di Pineng, Tuhan beserta dengan beliau. Lancarkan perjalanannya. Segala penghambat disingkirkan dalam nama Yesus. Bila mana mesti ke operasi, Tuhan sudah persiapkan dokter, suster, obat-obatan semua. Dana-dananya Tuhan siapkan semuanya. Tapi kami percaya Engkau hendak mempermuliakan namamu di gereja ini dengan cara yang luar biasa. Sebab itu sekali lagi kami berdoa, minta belas kasihan-Mu. Kami sepakat Tuhan sudah angkat sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati kami sepanjang minggu ke depan, berhasil dalam pekerjaan kami, studi sekolah kami, sehingga minggu depan kami boleh balik kembali ibadah tempat ini, atau pada jam-jam ibadah berikutnya. Berkati para donatur yang mendonasikan dananya, berkati para pendoa juga, berkati warga Prapen sekitar gereja ini. Kami memberkati mereka Tuhan, security diberkati semua. Kami rindu tempat ini penuh dengan jemaat, penuh dengan jiwa-jiwa baru. Tuhan yang menyiapkan semua. Ketika nama Tuhan ditinggikan, Tuhan yang menaik jiwa-jiwa ke tempat ini. Terima kasih. Demikian Tuhan hendak berkati kami waktu kami pulang, jauh dekat perjalanan kami, rumah kami dimanapun, atau kami kembali kepada aktivitas pelayanan lainnya. Kami mintakan berkat dari Engkau. Demikian Tuhan berkati kita, menghadapkan wajahnya kepada setiap kita Bapak Ibu. Dan terimalah damai sejahteranya. Dan sinar kemuliaannya dipancarkan dari sorga. Dan Engkau dan saya akan terima kasih karunia. Pulang dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih pengampunan, penebusan, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita. Dan terimalah persekutuan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu dan saya mulai siang ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan berlimpah. Yang percaya, yang terima, katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati. Selamat pulang, selamat siang.